Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa aku lebih dari sekadar masa lalu. Besoknya aku mulai dari nol. Aku menjual gaun pengantin yang belum sempat kupakai penuh itu. Uangnya kugunakan untuk membeli peralatan kecil membuat kue. Kupikir aku pernah bantu-bantu di toko roti saat sekolah dulu, mungkin itu bisa jadi jalan. Awalnya aku hanya menerima pesanan dari tetangga. Bolu kukus, roti isi kue ulang tahun sederhana. Tapi perlahan pelanggan mulai bertambah. Aku belajar dari internet, ikut pelatihan online gratis, dan membuat akun media sosial untuk memasarkan daganganku. Setiap malam aku tidur di lantai dapur, bersandar di kardus-kardus bahan baku. Aku jatuh bangun. Pernah dibohongi pembeli, ditolak oleh toko swalayan, bahkan dipandang rendah oleh pelanggan yang tahu masa laluku. Tapi setiap kali ingin menyerah, aku ingat pelaminan yang gagal itu. Aku ingat bagaimana aku berdiri di sana dengan hati utuh, lalu dipecahkan begitu saja. Waktu berlalu, setahun, 2 tahun. Tanpa sadar, dari hanya 2 loyang kue sehari, kini aku bisa mengirim puluhan kotak pesanan per minggu. Usahaku kecil-kecilan berkembang jadi toko kue rumahan. Aku bahkan bisa mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga dari lingkungan sekitar. Aku mulai tersenyum lagi. Namun, seperti hidup yang tak pernah benar-benar tenang, pada tahun ketiga, aku mendapat pesan tak terduga. Bu Lestari, ada undangan bisnis dari salah satu perusahaan catering besar. Mereka ingin kerjasama dan mengundang ibu hadir langsung ke kantor mereka. Dan saat kubuka lampiran undangan resmi itu, di sana tertulis jelas nama pemilik perusahaan catering tersebut, Nye Retno Wulandari, Ibunda Aditya. Tanganku gemetar menatap nama itu. Undangan bisnis ini seolah datang dari masa lalu yang kukira sudah kutinggalkan jauh-jauh. Aku menutup laptop pelan, berusaha menenangkan detak jantung yang kini kacau tak beraturan. Rasanya seperti luka lama yang mengering. Tiba-tiba digores lagi tanpa ampun. Aku berpikir keras. Ini bisa jadi peluang besar. Perusahaan catering itu sangat berpengaruh. Tapi ini juga bisa jebakan emosional yang membawaku kembali ke titik nol. Akhirnya setelah menimbang dengan berat, aku putuskan untuk datang. Bukan karena aku ingin kembali berhadapan dengan masa lalu, tapi karena aku ingin tahu apakah dunia akhirnya berubah atau aku yang sudah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Hari pertemuan itu datang. Aku datang ke kantor perusahaan itu dengan blazer sederhana dan sepatu usang yang sudah menemaniku 3 tahun terakhir. Ketika aku masuk ke ruang pertemuan, Ibu Retno duduk di ujung meja panjang, dikelilingi beberapa staf muda. Ia hanya mengangguk singkat saat melihatku. Pertemuan berlangsung dingin. Ia tak menyapa secara pribadi. Tak ada permintaan maaf, tak ada pengakuan masa lalu. Ia hanya bicara soal bisnis, soal potensi kerjasama, dan soal kue-kue buatanku yang katanya cukup menarik pasar menengah ke atas. Semua terasa hambar, tapi aku tetap profesional. Aku menjawab pertanyaan, menyusun proposal, dan menjalani proses seperti biasa. Namun beberapa hari setelah pertemuan itu, sesuatu yang jauh lebih berat terjadi. Salah satu staf dari perusahaan catering itu menghubungiku. Kontrak kerja sama dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Dan lebih dari itu, tiba-tiba tokoku diserbu inspeksi mendadak. Isu soal kebersihan, bahan baku, dan izin usaha mulai bermunculan entah dari mana. Aku tahu ini bukan kebetulan. Hari demi hari pelanggan mulai mundur. Beberapa toko mitra berhenti menjual kue-kueku karena takut terkena imbas. Dalam 2 bulan, penjualanku turun drastis, modal menipis, tabungan terkuras. Aku berusaha bertahan, menjual perabot, bahkan meminjam uang untuk bayar gaji karyawan. Tapi tetap tak cukup. Pada malam paling gelap dalam hidupku, aku duduk sendiri di dapur toko, ditemani cahaya lampu yang redup. Semua yang kurintis bertahun-tahun kini hampir hilang begitu saja. Saat itulah seseorang datang mengetuk pintu, Aditya. Ia berdiri di sana dengan raut wajah yang jauh lebih dewasa, tapi matanya masih sama, lembut, penuh rasa bersalah. "Aku tahu apa yang terjadi," katanya lirih. "Dan aku minta maaf meski aku tahu itu tak akan cukup." Aku tak menjawab.
Diamku bukan karena benci, tapi karena aku terlalu lelah untuk merespons. Aku punya rencana lanjutnya. Kita bisa mulai lagi, aku bisa bantu dari segi modal. Kita buka toko baru di tempat yang lebih baik. Atau kalau kamu mau, kita bisa pergi dari kota ini. Mulai hidup baru dari awal, aku masih cinta kamu Tari. Tangisku pecah seketika, ini adalah pilihan terakhirku. Di satu sisi, aku bisa menyelamatkan usahaku, hidupku, dan mungkin hatiku yang retak. Tapi di sisi lain, apakah aku akan kembali bergantung pada seseorang setelah berjuang keras membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri? Dan di malam itu, di tengah tumpukan loyang kosong dan sisa adonan yang tak jadi dijual, aku harus memilih. Aditya duduk di hadapanku, menunggu jawabanku dengan mata yang teduh namun penuh harap. Tapi untuk pertama kalinya aku tak buru-buru menjawab, karena keputusan kali ini bukan tentang perasaan. Ini tentang siapa aku dan siapa aku ingin jadi. Aku menatap tanganku yang kapalan karena adonan, lengan yang penuh bekas luka karena oven, dan hatiku yang perlahan belajar sembuh. Lalu aku berkata dengan suara yang akhirnya tak bergetar, "Terima kasih, Dit. Tapi aku tidak akan memilih jalan pintas lagi, meskipun jalan yang kutempuh penuh batu." Aditya terdiam. Ia menunduk pelan lalu tersenyum kecil. "Aku tahu kamu akan bilang itu," katanya. "Dan itulah kenapa aku selalu mencintaimu." Setelah ia pergi, aku duduk kembali di dapur. Air mata mengalir, tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena lega. Karena aku akhirnya memilih diriku sendiri, bukan demi ego atau dendam, tapi demi rasa hormat terhadap luka yang telah membentukku. Keesokan harinya aku bangun dengan semangat baru. Meski saldo rekening menipis dan pesanan nyaris tak ada, aku tak ingin menyerah. Aku mulai dari apa yang kupunya, satu loyang, satu resep, satu hati yang tak mau menyerah. Aku membuat video sederhana tentang kisah hidupku, bukan untuk meraih simpati, tapi untuk menginspirasi. Kutunjukkan bagaimana aku merintis dari nol, bagaimana aku gagal, dan bagaimana aku tetap bangkit. Video itu kuunggah di media sosial. Aku tak menyangka video itu viral, pesan-pesan mulai masuk. Bukan hanya dari calon pembeli, tapi juga dari orang-orang yang merasa tersentuh oleh perjuanganku. Beberapa UMKM lain ingin kolaborasi. Seorang food blogger terkenal bahkan datang langsung ke rumahku dan membuat liputan tentang kisahku. Tak butuh waktu lama, tokoku kembali hidup, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Aku menamai ulang usahaku, Lestari, dari luka jadi rasa, karena setiap kue yang kubuat punya cerita dan setiap rasa yang kubagi membawa kekuatan untuk bangkit. Dan yang paling mengejutkan, suatu hari sebuah mobil hitam berhenti di depan tokoku. Dari dalamnya keluar seorang wanita anggun dengan langkah perlahan, Ibu Retno. Ia datang tanpa pengawal, tanpa kemewahan. Hanya seorang ibu yang menatapku dengan mata yang berbeda dari 3 tahun lalu. Aku ke sini bukan sebagai calon mertua, tapi sebagai sesama perempuan yang akhirnya belajar melihat dengan hati, katanya pelan. Aku ingin minta maaf. Bukan karena kamu berhasil, tapi karena aku salah menilai sejak awal. Aku menatapnya lama, tak ada kemarahan, hanya haru yang dalam. "Terima kasih, Bu," jawabku. "Saya sudah memaafkan bahkan sebelum Ibu datang." Dan untuk pertama kalinya ia memelukku hangat. Sehangat pelukan seorang ibu yang akhirnya mengerti arti perjuangan anak perempuan yang pernah dianggap sebelah mata. Hari itu bukan hanya tentang memaafkan, tapi tentang berdamai. Dengan masa lalu, dengan orang lain, dan yang terpenting dengan diri sendiri. Hidupku tak langsung sempurna setelah itu. Masih ada tantangan, masih ada hari-hari di mana rasa lelah datang tanpa permisi. Tapi kali ini aku tidak lagi merasa kecil, tidak lagi merasa sendirian. Karena aku tahu, aku sudah melalui badai yang lebih besar dan aku berdiri di sini, utuh tokoku berkembang pesat. Aku membuka cabang kecil di kota sebelah, menggandeng perempuan-perempuan hebat yang pernah diremehkan seperti aku dulu. Mantan ART, janda ditinggal suami, lulusan SMP, semua bekerja bersamaku, saling menguatkan, saling mengangkat. Suatu hari aku diminta menjadi pembicara di sebuah acara wirausaha perempuan.
Saat aku berdiri di depan ratusan peserta dengan mikrofon di tangan dan senyum di wajah, aku bertanya pelan. Pernahkah kalian merasa tak pantas hanya karena masa lalu kalian? Pernahkah kalian ditolak bukan karena salah, tapi karena asal-usul? Banyak kepala mengangguk, banyak mata berkaca-kaca. Aku lanjutkan. Hari ini aku berdiri bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai lestari mantan tukang cuci yang pernah ditolak di pelaminan. Dan aku di sini bukan untuk mengeluh, tapi untuk bersyukur. Karena ternyata Tuhan membiarkan aku jatuh, supaya aku belajar terbang dengan caraku sendiri. Tepuk tangan menggema. Tapi bagiku yang lebih penting dari itu adalah satu hal. Aku telah membuktikan pada dunia bahwa harga diri bukan ditentukan oleh masa lalu, tapi oleh keberanian untuk bangkit. Dan jika waktu bisa kuputar, aku tak ingin menghapus semua luka yang pernah ada. Karena justru dari luka itulah aku menemukan siapa diriku sebenarnya. Hari ini aku tidak lagi menyesal pernah gagal di pelaminan. Karena aku sadar